Ternyata, perempuan muda yang masuk Islam mulai benar-benar menyesalinya. Dan kontennya mulai bermunculan secara online. Dan aku sebenarnya bisa saja bilang, sudah kubilang, Aku sudah memperingatkan kalian. Tapi sayangnya, mereka tidak diperingatkan. Kabar baiknya adalah, mereka mulai melihat sendiri apa artinya menjadi bagian dari hal ini. Ayo, kita lihat. Para wanita ini sangat menyesali keputusan mereka yang benar-benar bodoh itu. Kenapa kamu memakai hijab? Kamu terlihat jauh lebih baik tanpa hijab. Aku tahu. Aku benar-benar sadar akan hal itu. Aku benci ini. Tidak ada yang lebih aku benci selain memakai hijab setiap hari. Kamu tahu nggak, setiap kali aku keluar rumah, yang ada di pikiranku cuma, Kamu tahu nggak saat angin bertiup dan aku seperti ini? Yang ada di pikiranku cuma, Maksudku, iya. Kalau kamu harus membungkus wajahmu dengan sesuatu yang besar, pasti bakal jadi menyebalkan. Tapi sekali lagi, keputusan IQ rendah untuk bergabung dengan gerakan agama yang memperlakukan perempuan seperti itu, keputusan IQ rendah. Dan juga keputusan IQ rendah untuk tidak memikirkan konsekuensinya. Seperti, menurutmu bagaimana rasanya memakai syal besar di wajahmu? Menyenangkan? Mencerahkan? Mendebarkan? Tidak. Dan nyaman. Kamu tahu nggak, saat aku merasakan sedikit gerakan di kerudung di kepalaku, yang kupikirkan hanyalah ini mengganggu. Seperti, aku tidak bisa menghadapi ini. Setiap kali aku bangun dan berpikir, ya Tuhan, aku baru saja memikirkan sesuatu yang sangat lucu. Biar aku buka TikTok dan mengunggahnya. Lalu aku berpikir, oh, tapi aku harus memakai kerudung dulu. Aku berpikir, oh, aku memakai hijab karena itu adalah kewajiban bagiku. Tidak ada alasan lain. Sejujurnya aku benci mengatakannya teman-teman, karena aku benar-benar berharap bisa datang ke sini dan berkata, aku memakai hijab karena aku benar-benar melihat keindahannya. Dan karena ini, dan ini. Aku memakai hijab, tidak ada alasan lain selain fakta bahwa aku adalah seorang wanita muslim, dan itu adalah kewajiban yang diberikan Allah kepadaku. Aku harus bilang ada sesuatu yang cukup istimewa tentang hal itu. Bahwa orang-orang bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah hanya karena Allah yang memerintahkannya. Itu adalah sesuatu yang cukup baik dalam banyak hal. Tapi juga, kamu tahu, kamu seharusnya tidak menjalani hidup di mana kamu hanya mengikuti apa yang diperintahkan tanpa berpikir karena kamu diberitahu bahwa itulah yang harus kamu lakukan. Maksudku, itu juga bukan hal yang baik. Orang-orang seharusnya sedikit mempertanyakan, apa sebenarnya kewajiban-kewajiban ini, dan mengapa kamu begitu jauh dari kewajiban-kewajiban itu sejak awal, selain hanya merasa tidak nyaman? Oh, tolong, seperti berhenti menyerangku dan berhenti mengatakan semua hal buruk ini. Maksudku, apa kamu pikir aku melihat diriku sendiri setiap hari dan berpikir, kamu tahu apa? Aku akan memakai hijab karena itu membuatku terlihat luar biasa. Seperti, aku akan memakai hijab karena aku terlihat jauh lebih baik dengannya, dan semua orang juga harus berpikir begitu. Aku tidak berpikir seperti itu. Aku memakainya karena aku tadinya mau bilang aku tidak punya pilihan. Jelas, aku punya pilihan. Karena aku tahu kaum Islamofob akan memanfaatkan itu dan berkata mereka tidak punya pilihan. Tapi maksudku, antara aku dan Tuhan saja. Dan seluruh TikTok. Ini adalah pilihan dan aku tidak akan menyangkalnya. Ini benar-benar seperti Tuhan datang kepadamu secara langsung dan berkata, tahu tidak, aku butuh kamu melakukan ini untukku. Dan kamu berbalik dan berkata, ya, aku tidak bisa melakukan itu untukmu. Ya, aku tidak akan melakukannya. Aku akan memberitahumu kenapa aku tertawa. Karena video ini jadi sangat ketinggalan zaman. Karena kejutan, inilah bagian keduanya. Perempuan ini tidak mengenakan hijabnya. Karena ternyata mungkin di suatu titik dia menyadari bahwa dia sudah muak. Dia tidak tertarik untuk menjadi bagian dari ini. Mari kita lihat apa yang terjadi. Tapi sebelumnya, sedikit pesan dari sponsor kami. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushback. Aku adalah pembawa acara Pedulimu. Pastikan untuk menekan tombol subscribe agar bisa membagikan ini kepada teman yang ingin melawan kegilaan ini. Dan mungkin di suatu titik, kita bisa menyelamatkan salah satu gadis bodoh ini dari terjerumus ke dalam kebohongan manipulatif. Kita perlu membicarakan tentang Medicare. Karena jika Anda menggunakan Medicare, pikirkan bagaimana Anda memilih rencana Anda. Apakah ada seseorang yang membandingkan setiap pilihan dan membantu Anda menemukan yang paling cocok untuk dokter, obat resep, dan kebutuhan Anda? Atau apakah Anda hanya diberikan beberapa rencana dan diminta untuk memilih? Sayangnya, bagi kebanyakan orang, itu yang kedua. Dan itulah mengapa saya ingin memberitahu Anda tentang Chapter, karena Chapter berbeda. Mereka independen dan satu-satunya penasihat Medicare yang membandingkan setiap rencana yang tersedia secara nasional. Bukan hanya rencana yang paling menguntungkan bagi mereka. Mereka meninjau dokter, obat resep, dan prioritas Anda,
lalu mencocokkan Anda dengan rencana yang benar-benar sesuai untuk Anda. Penasihat mereka digaji, jadi mereka benar-benar tidak mengarahkan Anda ke rencana tertentu. Mereka ada untuk membantu Anda membuat pilihan yang tepat. Jika Anda sudah berada di rencana yang tepat, mereka akan memberitahu Anda. Dan jika tidak, mereka akan membantu Anda untuk beralih. Para lansia yang beralih melalui chapter tahun lalu rata-rata menghemat lebih dari $1.000. Panggilannya gratis, hanya memakan waktu sekitar 20 menit, dan bisa menghemat banyak uang dan mengurangi stres untuk Anda atau orang yang Anda cintai. Dan itu memang tujuan kami. Jadi, jika Anda memiliki orang tua, kakek nenek, atau orang yang Anda cintai yang menggunakan Medicare, ini patut dicoba. Hubungi chapter di 6106 803337. 61068 03337. Dan mari mulai menghemat uang sekarang. Ini bukan hanya soal menghemat uang. Ini juga tentang menyelamatkan orang-orang yang Anda sayangi dari keputusan buruk dan bodoh. Baik itu soal keuangan maupun soal bergabung dengan gerakan yang sama sekali tidak peduli pada Anda. Seperti yang dipelajari gadis ini, menurut saya ini benar-benar kocak bahwa video ini sekarang sudah diposting. Video itu menjadi sangat viral saat dia berkata, "Aku benci hijabku. Aku melakukannya untuk Tuhan. Aku benci hijabku. Aku benci hijabku. Aku benci hijabku." Iya. Duh. Aku lebih memilih melakukan apa saja daripada membuat video ini. Tapi jujur saja, aku sedang dalam kondisi mental yang belum pernah aku alami sebelumnya. Dan itu sangat menakutkan. Aku tahu video ini akan mengecewakan banyak orang. Aku tahu kolom komentar pasti akan dipenuhi dengan "Aku sangat kecewa. Aku tahu dia Muslim palsu." Orang-orang pasti akan bilang seperti itu. Orang-orang pasti akan bilang aku memanfaatkan agama hanya untuk mencari popularitas. Mereka pasti akan bilang, "Aku tahu dia akan melepas hijabnya dan semua hal ini." Aku sebenarnya hanya bisa membenarkan komentar-komentar itu karena jujur saja, pikiranku benar-benar kacau parah. Aku sangat mencintai komunitas saudari Muslim yang sudah aku bangun di platform ini. Aku benar-benar berharap tidak akan pernah kehilangan persaudaraan yang sudah aku bangun. Dan aku benar-benar, dari lubuk hatiku yang paling dalam, sangat menghargai setiap orang yang telah membuat perjalanan ini lebih mudah untukku, yang telah berkata baik padaku, yang telah mendukungku, yang telah meminta saran dariku. Aku juga sudah memberi mereka saran. Sungguh, terima kasih banyak, banyak sekali. Aku mencintai komunitas yang sudah aku bangun lebih dari apapun. Tapi aku membuat kesalahan. Aku sayang kalian semua. Aku harap kalian tetap jadi temanku. Nih ada sedikit kabar. Hal-hal tentang persaudaraan muslimah itu sudah tidak ada lagi. Selamat tinggal. Selesai. Satu-satunya alasan mereka benar-benar menerima gadis ini adalah karena mereka sangat senang akhirnya punya perempuan Inggris yang cantik dan normal yang bilang seperti, ya, inilah gerakan yang harus diikuti. Itu adalah propaganda yang bagus untuk mereka. Tapi sekarang dia sudah melepas hal itu, kalian pikir sebentar saja persaudaraan itu akan tetap ada. Tidak ada persaudaraan dimanapun, teman-teman. Aku bisa bilang seperti itu. Tidak ada persaudaraan di sini. Karena memang bukan persaudaraan. Itu hanya kolaborasi orang bodoh yang dimanfaatkan. Kamu bodoh. Kamu akan lakukan pekerjaan propaganda untuk kami. Karena penampilanmu sangat cocok. Kamu benar-benar segalanya yang kami impikan. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan propaganda kami, selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Ya, dia akan kehilangan persaudaraannya. Aku bisa bilang begitu. Aku sangat bersyukur atas kesempatan yang bisa aku berikan kepada kalian dan juga yang kalian berikan kepadaku. Islam benar-benar mengubah hidupku menjadi lebih baik dan itu adalah sesuatu yang akan selalu aku syukuri dan akan selalu menjadi bagian dari Islam. Jika ada yang mengambil pelajaran dari video ini, tolong pahami bahwa aku akan selalu menjadi seorang muslim, apapun yang kalian lihat aku posting. Bukan berarti aku akan memposting hal-hal haram, tapi maksudku meskipun tanpa hijab dan sebagainya, aku akan selalu menjadi seorang muslim. Jangan biarkan orang-orang di kolom komentar bilang kalau aku sudah tidak lagi, karena aku tidak pernah mengatakan itu dan aku tidak akan pernah mengatakan itu. Aku akan selalu menjadi seorang muslim. Dengan begitu, aku merasa saat aku paling dekat dengan agama dan paling terhubung dengan Allah adalah ketika hanya antara aku dan Allah. Seperti saat pertama kali aku menjadi mu'alaf, aku tidak mengumumkannya di media sosial selama sekitar 6 bulan. Dan sejujurnya, aku benar-benar menyesal telah mengumumkannya di media sosial. Aku menyesal secara pribadi telah memberitahu orang-orang, tapi aku juga tahu bahwa videoku telah membantu banyak orang. Jadi aku tidak menyesal mempostingnya. Aku tidak akan menghapusnya, karena aku tahu video-video itu memang membantu banyak orang. Tapi aku juga akan berhenti memposting tentang Islam untuk sementara waktu, mungkin selamanya. Saat ini aku benar-benar belum yakin. Pada dasarnya, si anak manja egois itu seperti, kamu tahu, aku akan membantu memanipulasi orang-orang agar terjerumus ke dalam sesuatu yang sangat-sangat buruk bagi mereka. Dan kemudian ketika aku sadar bahwa itu sebenarnya sangat buruk untukku, aku akan memohon agar persaudaraan itu tetap bersamaku. Dan kemudian aku akan berhenti melakukan hal-hal yang benar-benar tidak nyaman bagiku. Karena, kamu tahu,
Aku benar-benar ingin berhenti melakukan hal-hal yang tidak nyaman bagiku. Dan kemudian, aku akan selalu menjadi bagian dari mesin propaganda ini. Karena, kenapa tidak? Karena ini benar-benar baik untukku. Kecuali kenyataannya ini sebenarnya sangat buruk untukku. Tapi sekarang aku masih ingin merasa sangat seksi dan cantik. Sayangnya, aku tidak bisa melakukannya saat aku berpakaian seperti kantong sampah. Jadi aku akan membuang gaya kantong sampah itu karena sebenarnya itu tidak begitu baik untukku. Tapi mungkin itu akan sangat baik untukmu. Dan aku berharap kamu akan tetap menjadi bagian dari persaudaraanku selamanya. Dan aku berharap kamu akan memeluk sesuatu yang sebenarnya sangat buruk untukmu. Dan ya, kamu mengerti. Kamu paham apa yang sedang terjadi di sini. Menyedihkan, tapi bagus. Bagus. Semoga lebih banyak orang melihat ini. Semoga banyak orang menyaksikan ini dan berkata, kamu sebenarnya bukan seorang muslim. Tapi selain itu, dari sudut pandang mereka, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan Islam. Dan ngomong-ngomong, kalau dia pernah berdiri di sana dan secara terbuka menyatakan bahwa dia keluar, dia akan dianggap murtad. Dan kamu tahu apa artinya itu? Itu berarti orang seperti itu harus disingkirkan. Jadi sebaiknya dia tidak melakukannya. Demi keselamatannya sendiri, dia sebaiknya tidak pernah berdiri di sana dan menyatakan secara terbuka. Tapi dia sudah menyadari bahwa sejak dia muncul secara online dan berbicara tentang menjadi bagian dari gerakan ini, itu sudah selesai. Mereka menguasai jiwanya. Mereka telah mengambilnya. Dia tidak akan pernah bisa kembali lagi setelah itu. Dan sekarang dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya hanya karena memutuskan tidak ingin memakai jilbab. Lupakan pertemanan palsu seperti ini. Dia tidak ingin memakai jilbab. Dan sekarang, dia akan dianggap sebagai pengkhianat besar gerakan Islamis. Bagaimanapun, senang melihat orang-orang di luar sana akhirnya mulai berbicara dan berkata, ya, ini bukan untukku. Tentu saja, dia tidak bisa menolaknya secara terbuka. Karena sekali lagi, dia akan benar-benar dalam masalah besar. Tapi itulah yang kamu dapatkan karena menjadi orang bodoh yang dimanfaatkan. Itulah yang kamu dapatkan. Harus aku akui, menurutku dia sebenarnya terlihat sedikit lebih baik saat memakai hijab. Kalau kamu tanya pendapat pribadiku. Tapi tidak ada yang bertanya. Dan tidak akan pernah ada yang bertanya. Terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.